untuk ibadah di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan bahwa hari ini Bapa kami hadir Bapa. Kami percaya Bapa kami hadir dengan tidak sia-sia Bapa, tapi mendatangkan damai sejahtera Bapa, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat Bapa yang melimpah pada hari Minggu ini hingga seterusnya Bapa, di minggu-minggu berikutnya Bapa. Kau tetap sertai, Kau jagai kami selalu Bapa dalam penyertaan-Mu. Bapa, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Bapa dapat menjadi dupa harum Bapa bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tidak dengan sia-sia Bapa. Seperti di Mazmur 58 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Bapa Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau dan tidak akan untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Kami percaya Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenang Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan sepenuhnya.
Kami tahu Tuhan, Kau mengenal hati kami melebihi siapapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus. Kiara la pata kala la pata sikara la la.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita ulangi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita kembali ke awal, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
sekali semua Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri, kita percaya Tuhan Yesus yang kita sembah luar biasa. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita nyalakan api dari Roh Kudus. Ada amin? Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, racura kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Mari kita semua bergoyang, kata jiwa kita bebas terlepas. Haleluya. Katakan berhenti.
untuk mendengarkan pengumuman, dan juga sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Bapa yang sudah Kau sediakan bagi kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Bapa. Kiranya Kau sertai, Kau berkati selalu Bapa dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya undang untuk multimedia untuk bisa Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Charles. Saya Seri. Inilah Evata News minggu ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah raya pertama yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah raya kedua yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam yang diadakan setiap hari Senin dan Rabu setiap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hadir dalam kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia atau pukul 20.30 waktu Sydney. Shalom Sobat Semut Muda, jangan lupa ya untuk mengikuti Evata Youth Community setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga yang diadakan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. So, Shalom adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry setiap hari Selasa pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Sydney. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk belajar bahasa Inggris, kami GBI Evata menyediakan English lesson secara gratis yang diadakan setiap hari Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia atau pukul 20.30 waktu Sydney. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Demikian Evata News minggu ini, kami pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-2 mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau berkuasa Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Tuhan, kami mengakui semua karena Tuhan, semua karena kehebatan-Mu, semua karena kemampuan yang daripada Tuhan.
bukan karena kuat gagah kami Tuhan, namun semua karena penyertaan Tuhan yang hari demi hari Tuhan menyertai kami. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan saat ini kami masih boleh datang bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat banyak orang yang mungkin saat ini Tuhan terbaring sakit, tidak bisa datang ke rumah Tuhan beribadah. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan untuk boleh menaikkan pujian, penyembahan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk ketujuh benua yang ada Tuhan Yesus, untuk benua Asia, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika dan Eropa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau yang hebat itu mampu memberkati ketujuh benua ini Tuhan. Kami rindu melihat hujan pertobatan, bahkan kebenaran firman Tuhan boleh tersebar ke tujuh benua yang ada. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tujuh benua ini Tuhan. Biar Roh Kudus mampukan setiap para pemimpin memimpin penuh dengan kebijaksanaan, bahkan menegakkan keadilan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami percaya Injil dapat diberitakan, Injil keselamatan dapat disaksikan, bahkan didengar, bahkan mengalami pertobatan bagi orang-orang yang ada di tujuh benua ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa Bapa yang baik. Yeremia 29 ayat yang ke-7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya ada kuasa-Mu, Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat hujan pertobatan boleh terjadi di Indonesia ini Tuhan. Damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami. Keadilan Tuhan boleh ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, Tuhan Engkau memakai mereka memimpin dengan kebijaksanaan, memimpin dengan otoritas yang daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah mereka sendiri Tuhan, tapi karena ada kemampuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memperhatikan Tuhan setiap kehidupan masyarakat yang ada Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa Australia. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan-Mu yang hebat itu mampu memberkati bangsa Australia. Pemimpinnya Tuhan Engkau mengurapi Bapa yang baik. Kami rindu pertobatan yang besar-besaran boleh terjadi di Australia. Injil semakin diberitakan di Australia Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh bangsa Australia Tuhan, mari Engkau memberkati Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan gereja Efata ini ke dalam tangan Tuhan. Baik Efata yang ada di Sydney maupun yang ada di Malang, biar Engkau memberkati Tuhan. Engkau yang memperhatikan pelayanan ini Tuhan. Engkau yang memampukan hamba-Mu Pastor Jimmy dan Pastor Neni untuk boleh mengelola pelayanan ini Tuhan. Memimpin dengan urapan yang luar biasa daripada Tuhan, kemampuan yang tiada hentinya yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Mulai dari jemaat yang online, yang onsite Tuhan, yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Biar Engkau yang memberkati Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan, seluruh jemaat-jemaat boleh setia beribadah kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk boleh datang mengenal, bahkan mengerti hati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk pertambahan jiwa di Efata ini. Roh Kudus Engkau bekerja. Promosikan Tuhan pelayanan Efata ini kepada semua orang, sehingga banyak orang boleh terberkati melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Banyak orang boleh mengenal Yesus melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Engkau yang mengurapi Bapa yang baik. Ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang tetap berotoritas Tuhan atas ibadah kami ini. Sebab Engkau berkuasa Tuhan atas segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang boleh ditaburkan boleh memberkati hati kami Tuhan. Bahkan firman-Mu boleh mengajar kami, mendidik kami dan menasihati kami, menegur kami Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau lebih dari mendengar, bahkan Engkau akan menjawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih untuk doa yang luar biasa dari Kak Agre. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum itu mari kita firman-Mu sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi di awal. Kau besertaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, ku percaya. Dan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, saya undang untuk Bapak Pendeta Hemi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Raja
hari ini sangat menanti-nantikan Engkau, sangat merindukan Engkau, merindukan Engkau berfirman, berbicara di tengah-tengah kami. Karena kami hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu mari Engkau urapi hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya menjadi tanah yang subur, sementara firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja, sehingga mencelikkan, sehingga memberikan pencerahan atas kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak hanya ingin menjadi pendengar, tapi terlebih kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa segala roh apapun yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada saat siang ini, saya mohon ditolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa sekali lagi, buat kami dengan Roh-Mu yang kudus, pimpin kami untuk masuk ke seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar sabda-Mu. Yang siap mendengar firman kita semuanya berkata, amin. Salam. Silakan Bapak Ibu dan saudaraku, saudariku, anak-anakku duduk. Puji Tuhan ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan, di antara Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu nama saya. Nama saya Happy Gunawan ya. Saya seorang pendeta. Dan puji Tuhan saya boleh bertemu dengan beberapa Bapak Ibu yang sudah lama saya kenal. Ada Pak Seger dan keluarga. Ada Santi juga ya. Halo Santi, how are you today? Itu kawan lama itu, lama sekali. Jauh sebelum penjajahan Belanda. Dan saya bertemu dengan Bapak Ibu yang baru pertama kali saya kenal ya. Salam kenal ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy dan ada Ibu ya yang hadir ya kan. Terima kasih atas undangannya. Dan saya percaya ini adalah satu hal yang luar biasa karena kita juga adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Yes, kita orang-orang yang hebat loh. Kita bisa melewati demi yang dimana tidak semua orang bisa melaluinya. Saya kehilangan banyak saudara, banyak sahabat, banyak teman waktu pandemi kemarin ya. Betapa waktu itu nyawa itu hilang ya kan. Jadi memang kita ini harus siap siaga. Karena dari pandemi kita belajar bahwa nyawa ini tidaklah untuk selamanya kita miliki di muka bumi. Ada kalanya harus berpisah dengan raga kita. Anda sudah siap untuk itu? Wah, sudah pada siap. Kemarin hari Sabtu ya rekan saya seorang yang biasa rumahnya di Villa Puncak Tidar kita pakai untuk ibadah doa sebulan sekali dari BMGK, meninggal karena hari Seninnya kena stroke. Jadi stroke-nya stroke yang lumayan keras, langsung pendarahan mungkin ya kan. Dan saya sudah berkata ini hanya dua, mujizat atau berangkat. Soalnya kalau dia sehat pun kalau nggak mujizat dia akan menjadi cacat ya kan. Dan ternyata ya Tuhan pilih terbaik. Amin. Besok hari Senin dimakamkan, kemarin meninggal, hari ini penghiburan, besok Senin pemberangkatan dan pemakaman. Jadi ya begitulah hidup ini, seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang lenyap ya. Jadi ya kita bersyukur seperti tadi Tika ya berkata bahwa kita ini diberi kesempatan untuk bisa beribadah lagi. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan untuk tetap bisa beribadah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk berbicara sesuai dengan tema yang kemarin saya sudah kirimkan ke Pak Charles ya. Dari ayat 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 14. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Dikatakan di situ firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih ya. Jadi kita di situ diperintahkan, itu ada kalau nggak salah tanda seru, itu perintah. Lakukanlah, imperatif itu ya. Segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar dibicarakan, direnungkan, dikhotbahkan, tapi juga harus dilakukan, diterapkan. Makanya pagi ini saya hendak menyampaikan khotbah tentang 3 level penerapan kasih. Ada 3 tingkat bagaimana kasih itu diterapkan.
Nah, dari mana ayatnya? Ayatnya saya ambil dari perkataan Tuhan Yesus, ya. Guru agung kita, Lukas 6, 27 sampai 36. Kita buka Alkitabnya. Lukas pasal yang ke-6, 27 sampai dengan yang ke-36. Firman Tuhan berkata di situ, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Atau apakah kelebihanmu, ya kata lainnya. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan apa di situ dikatakan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati. Terjemahan lain dikatakan adalah kamu berbelas kasihan, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Ini saya baca dengan cepat. Dan ini adalah dasar perikop di mana kita akan belajar tentang 3 level penerapan kasih. Level yang pertama adalah level yang dasar atau level basic, ya, level basic, ya. Itu ada di ayat yang ke-32 sampai yang ke-34. Saya tidak akan ulangi pembacaan itu, tapi di level basic ini itu berbicara tentang bagaimana orang akan berbuat kasih kepada orang yang sudah berbuat kasih kepadanya terlebih dahulu. Saya ulangi, ya. Level yang basic, level yang pertama ini berbicara tentang bagaimana seseorang akan berbuat baik kepada orang yang terlebih dahulu, apa saudara? Berbuat baik kepada yang bersangkutan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran ditujukan kepada siapa? Kepada murid-murid. Anda dan saya murid-murid, bukan? Kepada anak Tuhan. Yesus berbicara ini. Dan Yesus membandingkan anak-anak Tuhan dengan orang berdosa. Level yang pertama ini, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga ada yang melalui Zoom, ya. Saya lihat itu kok ada beberapa orang di Zoom, ya. Salam yang ada di Zoom. Kadang-kadang yang di Zoom itu dianggap tidak ada, kita nggak menyapanya. Wow, 1, 2, 3, 4 ada banyak, ya, beberapa itu. Oke, nggak apa-apa, tidak on cam. Nah, saya ulangi lagi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, level yang pertama ini berbicara tentang bagaimana orang akan berbuat baik kepada orang yang terlebih dahulu berbuat baik kepadanya. Dan ini adalah level yang jangankan anak Tuhan, orang berdosa pun juga melakukan hal yang sama. Iya kan? Paham sampai di sini? Orang berdosa pun juga melakukan hal yang sama. Ya, level ini berbicara tentang kalau Anda baik, saya juga akan berbuat baik. Tetapi kalau Anda jahat, saya juga akan jahat, bahkan dikatakan lebih jahat lagi. Ya, paham ya? Jadi level ini adalah level yang jangankan kita, orang berdosa pun juga melakukan hal yang sama. Kita sekarang bukan orang berdosa, amin. Ya, Bapak Ibu dan saya adalah orang kudus yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Saya ini bertobat sekitar tahun 90. Jadi hari ini sudah berapa ya? Ada 40 lebih ya tahun saya ikut Tuhan. Dan saya bertobat ketika saya waktu masih kuliah. Waktu itu saya di Jakarta, kuliah di UI.
di Fakultas Teknik, dan kemudian di situ saya dipanggil Tuhan melalui audible, terdengar suara Tuhan di telinga saya. Itu yang merubah jalan hidup saya. Dari yang tidak tahu berdoa, tidak tahu tentang gereja, tidak tahu tentang pelayanan, tidak peduli dengan semua itu, padahal ayah saya itu seorang anggota majelis gereja Protestan waktu itu. Yang terjadi adalah apa? Saya tidak peduli dengan apapun yang bernama rohani atau yang berbau-bau tentang kekristenan. Kristen keseretan ya. Kristen KTP tanpa pertobatan. Nah, itu saya. Tapi kemudian ketika Tuhan memanggil saya dengan menyebut nama saya kan Happy Gunawan. Dan dia memanggil itu dengan nama kecil saya dipanggil Happy. Sekarang saya sering kenalkan Gunawan. Karena ketika saya kenalkan dengan Happy melalui WA, saya selalu dipanggil Ibu Happy. Haleluya. Saya ini laki-laki tulen. Sorry. Ya, makanya saya pakai Gunawan saja lah. Tapi Tuhan memanggil saya dengan Happy, nickname nama kecil saya, Happy. Itu yang merubah saya, sehingga dari orang gak tahu Tuhan, gak peduli sama Tuhan, jadi seperti hari ini. Amin. Anda pun sama, punya masa lalu. Kita semua dulu latar belakangnya orang yang berdosa, tapi oleh karena anugerahnya, bukan karena perbuatan baik usaha kita diselamatkan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Amin. Yang ada di sini semua atau yang ada di sana juga yang dipakai oleh Tuhan, jangan sombong. Kita bisa seperti ini oleh karena Tuhan yang memakai kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Nah, dalam level penerapan kasih kita jangan berhenti sampai level yang pertama, ya kan? Karena level yang pertama ini itu sama dengan orang berdosa. Lu baik, gua baik, lu jahat, jangan salah, gue bisa lebih jahat daripada Anda. Anda tahu keluarga mafia? Ya, mafioso from Italiano. Nomoro uno. Cuma itu bahasa Italia yang saya tahu. Nomoro uno, nomor satu maksudnya. Itu keluarga mafia itu brotherhoodnya luar biasa, persaudaranya luar biasa. Bahkan satu dengan yang lain bisa bertaruh nyawa demi membela sesama teman mafianya. Do you know? Anda tahu tentang hal ini? Ya kan, Godfather atau apapun film tentang mafia, bagaimana mereka membela satu dengan yang lain begitu luar biasa. Tetapi ketiga, salah satu berkhianat, jangan harap akan selamat, paham ya? Dikejar, bahkan istri, anak, semuanya diberantas sampai mati. Itulah kasih level pertama. Sepanjang baik kita bisa baik, tapi kalau Anda jahat, jangan kira aku bisa lebih jahat daripada Anda. Nah, menariknya ini nanti saya akan berikan beberapa contoh. Ada beberapa hal ya yang bisa kita bandingkan nanti. Kalau di level pertama ini coba kita lihat ya. Nah, ayat yang ke-34, yuk kita baca sama-sama. Ini saya buka sedikit, nanti saya berikan contoh di bagian belakang. Sudah, ayat 34, 2, 3. Dan jikalau kamu, apa dikatakan di situ? Meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama ya. Ini satu contoh kecil, tapi ini menjadi hal yang seringkali menjadi masalah besar, hal pinjam meminjam. Paham sampai di sini ya? Orang berdosa meminjamkan sesuatu kepada temannya berharap agar uangnya itu apa? Kembali sama banyak minimal. Kalau bisa dikasih bunga, ya kan? Wah, ada yang ngomong bunga berbunga. Wah, itu rentenir. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan anak Tuhan? Nanti saya akan buka ke sana. Ya, ini menarik sekali. Nah, saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu, orang yang di level pertama ini dia akan membalas.
sakit hatinya kepada orang yang melakukan hal yang sama kepada dia. Anda dulu pernah ingat lagu yang terkenal yang seperti ini? Saya tuh suka nyanyi ya, karena saya dulu sebelum pengkhotbah gembala, saya dulu dari GBI juga ya, sekarang saya pindah ke JKI ya. Itu Pak Seger tahu ya, Pak Seger ya, Jemaat Kristen Indonesia, dulu Gereja Betel Indonesia sama dengan GBI Efata, saya sama-sama Pentakos, sama-sama karismatik. Ya kan, lagunya lagu lama yang berkata seperti ini. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau khianati hati ini, kau curangi aku. Yang seumuran dengan saya langsung ngomong, Anang. Itu lagu bukan lagu ditulis asal, itu berdasarkan fakta dan berdasarkan kisah nyata. Bagaimana Anang dikhianati ya kan, sama istrinya yang pertama dulu ya kan. Untuk pertama kali kita kalah dengan orang Timor Leste. Bisa direbut dari Anang. Dengan cara yang kasar ya, Anang diselingkuhi ya. Dan Anang kemudian sakit hati, tapi Anang berkata, emangnya lu aja bisa seperti itu, lu kawin gue juga bisa kawin. Aduh, nah orang dunia itu biasa, tapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kalau kita dikhianati, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Jawab, tidak. Oh, haleluya. Oke, Anda sudah mahir tentang hal ini ya. Tapi itu kan belum kejadian ya. Kalau sudah kejadian, tantangannya apakah yang kita katakan detik ini bisa kita praktekkan? Ya saya doakan bisa, dan saya doakan tidak ada kejadian itu. Katakan amin, ya kan? Nah, saya cepat saja. Level yang kedua, ya, ini level yang menengah. Itu ada di ayat 27 sampai 30 dan ayat yang ke-35 soal pinjam tadi saya akan kembali nanti. Ayat yang ke-27 dikatakan di situ, itu ayat yang pertama. Kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa juga mengambil jubahmu, biarkan juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah apa dikatakan, meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat yang ke-35 ya, yuk kita baca. Ini beda sekali soal meminjam ya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan apa? Balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Ini level yang kedua, level yang lebih lanjut lagi, menengah. Bagaimana level ini bicaranya beda. Anda berbuat baik, tentu saya akan berbuat baik. Tapi kalau Anda berbuat jahat sekalipun, aku tidak akan membalaskan kejahatanmu dengan kejahatan. Tapi aku membalaskan kejahatanmu dengan apa? Baik. Itu level yang lebih hebat lagi. Ya kan? Saya berdoa jemaat GBI Efata Ministry, Care Ministry itu ada setidaknya di level ini. Amin. Ya, wajahnya wajah-wajah baik ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Enggak ada sakit hati, enggak ada benci. Yang ada adalah mengampuni, ya kan, damai sejahtera sukacita. Bayangkan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, diminta baju kasih jubah. Iya kan? Dicaci maki, tidak membalas caci maki, tapi malah mendoakan. Pinjam dong uangnya, pinjam dong sesuatu, dipinjami tanpa mengharapkan kembali. Canggih ini level yang kedua ini. Haleluya. Dan ini orang berdosa tidak bisa lakukan. Orang berdosa mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka, lecur ganti lecur, nyawa ganti nyawa. Itu hukum Taurat.
Dan itu juga yang ada di saudara kita, sepupu kita. Amin. Haleluya. Ya, misalnya kemarin ketika Paus datang ya, saya senang sekali melihat bagaimana kasih dipertontonkan antara Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dengan Paus Fransiskus, ya kan? Ketika mereka ada di lorong persahabatan, di sana gereja Katolik Bunda Maria terangkat ke surga, di situ Masjid Istiqlal, di tengah-tengahnya itu ada terowongan dan mereka ketemu di sana, ada ruangan yang dibuka yang besar, dan yang terjadi adalah saya sampai terharu. God is love, itulah kasih dipertontonkan ketika si imam besar itu mencium, ya kan, kening daripada Paus 2 kali dan Paus mencium tangan. Wah, luar biasa, amin. Luar biasa. Itu kasih yang luar biasa. Paus datang untuk seluruh umat. Dipanggilnya yang pakai jilbab, kemudian didoakan, dikasih berkat. Haleluya. Kasih yang seperti ini yang betul-betul mau dipraktekkan oleh kita juga di tempat ini. Amin. Jadi kasih di mana kita tidak membalas yang jahat dengan jahat. Nah, saya kasih tips Bapak Ibu, bagaimana untuk Anda bisa disebut anak-anak Tuhan yang ada di level yang kedua ini. Ini tipsnya, perhatikan baik-baik. Jikalau Anda masih bisa mendoakan orang yang menzolimi Anda, maka Anda adalah orang yang ada di level yang kedua ini. Saya ulangi ya, jikalau Anda masih bisa membalas, firman katakan, caci maki dengan apa? Berkat doa. Bagi orang yang mencaci maki Anda adalah orang yang ada di level yang kedua ini. Karena dengan Anda mendoakan dia, artinya apa? Artinya dalam pikiran hati Anda memandang orang itu tidak jahat, Anda memandang positif tidak negatif kepada orang itu. Karena doa tidak pernah bicara hal yang negatif. Katakan amin. Doa selalu berkata positif tentang apapun yang didoakan, baik tentang orang, bahkan tentang musuh, tentang Tuhan, dan tentang semuanya. Dan saya tadi kagum dan terkejut ketika berdoa syafaat, ya kan? Gereja ini luar biasa, ya. Kita masih ada di ruko, nggak masalah, tapi visinya sudah global. Yang didoakan tadi 7 benua. Beri tepuk tangan dulu saudara. Saya sampai what? Tidak hanya doakan Sawo Jajar, tidak hanya doakan Malang, Indonesia, Asia, 7 benua men. Bahkan saya nggak pernah sekalipun doakan itu Antartika. Banyak penguin di sana. Luar biasa. Ini visi-misinya hebat sekali. Saya baru sekali ini loh. Biasanya kan doakan yang paling tidak untuk Asia, untuk jendela 30 berapa itu 60 ya. Ya kan, itu jaringan doa nasional selalu pakai itu ya kan, untuk daerah Asia yang memang masih kosong kekristenannya. Tapi ini lebih dari itu. Ini mendoakan sampai ke Antartika, kutub utara dan kutub selatan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ini gereja visi global ini. Saya harus banyak belajar ini. Loh iya, siapa tahu nanti Pak Seger Anda diutus ke kutub utara. Ya, gembala saudara Bapak Pendeta Jimmy sudah ada di Sydney ya. Ada beliau di sana bukan? Iya, Pak Seger jangan mau kalah. Ya, Santi ya. Ya, Bapak Ibu juga. Haleluya. Doa selalu berkata yang positif. Ya kan? Nggak pernah berkata yang salah. Kalau Anda lakukan itu, Anda sebel sama istri, Anda sakit hati sama suami, doakan dia. Yang muncul adalah kata-kata positif. Amin. Ya, saya yakin sebel-sebelnya Anda kepada suami atau kepada istri Anda,
Kalau Anda berdoa kepada Tuhan, Anda nggak mungkin berkata seperti ini, ya Bapak, aku sakit hati kepada suamiku, aku sudah melayani dengan baik, aku sudah jadi istri yang tunduk kepadanya, tapi dia berkhianat, menyakiti hatiku, aku gak bisa terima. Bapak, aku berdoa biarlah kiranya 7 halilintar dari utara, selatan, timur, barat menyambar-nyambar atas dia. Ya kan? Loh, murid Tuhan Yesus saja pernah hampir salah berdoa ya, ketika mereka melalui Samaria dan mereka ditolak kan. Itu si Boarnages itu siapa, Simon atau siapa itu? Siapa itu 2 murid itu? Tuhan, biarkan apa namanya itu, dikatakan mereka api membakar atau apa itu. Mereka marah karena mereka ditolak, ya kan? Yesus katakan ngawur, itu bukannya seperti itu yang aku mau. Makanya disebut anak-anak guru mereka. Halo, paham ya? Ada seorang istri, ini kisah nyata, yang ada di Jakarta, waktu itu saya masih di Jakarta, ngundang pendeta untuk lakukan doa ucapan syukur. Nggak disebut apa alasannya, tapi pada datang pendeta ini menyaksikan kepada kita dan jemaat diundang juga. Singkat cerita, ketika mereka sudah hadir semua dan kita akan dimulai ibadah ucapan syukur, ditanya, Ibu, ada apa Ibu mengundang kami nggak tahu acaranya apa, temanya apa. Bapak, saya mengundang Bapak pendeta dan teman-teman untuk mendoakan saya, untuk memberikan saya kekuatan, penghiburan, karena baru saja 2 hari lalu suami saya itu digondol www.gombel, ya kan. Ya, saya minta didoakan supaya saya bisa kuat mengampuni suami dan suami bisa balik. Yang lupa rumah bisa kembali ke rumah. Yang jelas saya di atas semuanya mengucap syukur. Mungkin ada kesalahan saya, mungkin juga ada hal yang keliru. Wow, itu kalau saya jadi pendetanya saya nangis itu doakan itu. Ada juga pendeta diundang oleh ibu yang lain. Datang, kali ini cuma pendeta dengan ibu itu. Bu, ada apa ngundang saya? Pak pendeta, aku mau Bapak berdoa untuk suamiku digondol kuntilanak. Dan aku minta Pak pendeta doakan supaya suamiku bangkrut, usahanya bangkrut, miskin, supaya kapok. Saya percaya pendetanya tidak bisa berdoa. Bagaimana mau berdoa untuk itu? Itu kisah nyata loh. Pendetanya pasti nggak mungkin bisa berdoa untuk hal yang seperti itu. Amin. Haleluya. Teladani Yesus, Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dia berkata, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ampuni mereka. Amin. Untungnya puji Tuhan, Tuhan Yesus gak pernah salah bicara dan hatinya selalu hati yang penuh dengan hal yang baik. Bahkan kepada orang yang menyalibkan dia pun dia memaafkan dan mendoakan. Bayangkan kalau dia orang Surabaya ya, yang Surabayaan, oh jangkrik kata Yesus misalnya minta maaf ya kan, aku diginikan, aku sudah bagus-bagus sampai kon, oh dasar jangkrik, tahu nggak? Mereka semua jadi jangkrik saudara. Langsung pada jadi jangkrik loh. Tuhan Yesus itu kalau bersabda, berfirman tuh jadi loh. Amin. Tuhan Yesus seperti itu. Ketika dia membangunkan Lazarus dari kematian 4 hari di kuburnya, Tuhan Yesus sampaikan kata-kata yang presisi. Dia datang ke kubur Lazarus yang di bawah, yang di dalam gua batu itu, dan kemudian batu penutupnya disuruh untuk dibuka, ya kan? Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, "Hai orang mati, bangkit dan kemarilah." Seperti itu doanya. Nah loh, ini pada lupa ya kisah itu ya. Apakah seperti itu? Tidak. Yesus tidak berkata, Tuhan Yesus tidak berkata, "Hai orang mati." Kalau dia berkata, "Hai orang mati, bangkit dan kemarilah," semua orang mati yang ada pada waktu akan bangkit dari kubur. Tidak hanya Lazarus saja. Tapi yang dia sebut, panggil hanya nama Lazarus, bangkit dan kemarilah. Bangkitlah Lazarus yang masih dikafani itu. Paham sampai di sini? Ya kan?
Yesus presisi, nggak pernah salah. Makanya dia mengajarkan kepada kita, ayo yang mencaci, yang menzolimi, yang membuat kita sakit, membuat hidup kita sukar, ampuni. Setidaknya doakan, katakan amin. Nah, sekarang bagian yang menarik yang kedua, tentang bagaimana meminjamkan. Karena pinjam meminjam ini di mana-mana ada. Di gereja juga ada, amin. Di keluarga juga ada, di kantor juga ada, apalagi di koperasi. Kok koperasi sih? Ya kan, gara-gara song leader dimintai pinjaman pulsa 50.000 sama singernya, dan singer entah sengaja atau tidak kelupaan untuk kembalikan. Bisa-bisa song leader dengan singer tidak harmonis. Ya kan? Song leader berpikir sengaja atau emang lupa dia, sudah 1 bulan 50.000 nggak dikembalikan. Ketika dia satu grup dengan singer, dia merasa singernya tidak ada urapan. Jadi itu jadi masalah Bapak Ibu. Ya kan? Di mana-mana yang awalnya adalah konco, tapi gara-gara hal pinjam meminjam akhirnya menjadi musuh. Apalagi setelah jatuh tempo nggak dikembalikan, WA nggak diangkat, telepon nggak diangkat, WA diblokir, ya kan? Dan kemudian gara-gara itu dia tidak datang ke gereja. Wow, ya toh, itu jadi masalah. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Pertama, bagi yang punya uang atau yang punya barang yang dipinjami, saya mau katakan kepada Anda, ini kalau Anda mau di level yang kedua ya, setidaknya ketika Anda berani, saya pakai kata berani, meminjamkan apapun kepada orang yang membutuhkan, pasti dia perlu ya, mungkin dia untuk anaknya masuk sekolah atau untuk berobat dan lain sebagainya, Anda harus siapkan 50% hati Anda untuk agar supaya uang itu bisa saja tidak apa? Wah, pintar ya. Ya kan? Untuk supaya uang itu tidak kembali. Kalau orang dunia tidak akan bakalan. Bahkan kalau perlu dikasih bunga, berbunga tadi. Tapi kita anak Tuhan, nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Setidaknya mau saya katakan Bapak Ibu, Anda siapkan 50% hati Anda untuk supaya pinjaman yang Anda berani kasihkan itu suatu hari kelak kalau memang waktunya tiba jatuh tempo, dia nggak bisa mengembalikan, Anda sudah siap dari sejak semula Anda berani meminjamkan. Aduh Pak Pendeta enak ya memang kalau Anda nggak mau untuk menjadi kecewa, sakit hati, dan Anda tidak mau untuk menjadi terluka dan kemudian persahabatan rusak, ya enggak usah dipinjami. Karena biasanya yang suka minjam itu punya satu penyakit namanya amnesia. Ketika minjam dia semangat 45, ketika dia ditagih jatuh tempo, yang bener, masa aku minjam sama kamu, lali aku, kapan? Ngarang. Lupa. Kacau, ya kan? Nah, ini kan nanti gegeran singer sama song leader gara-gara pulsa dilupa kembalikan, gak harmonis, ya toh. Jemaat satu dengan yang lain, sehingga akhirnya gara-gara itu pindah gereja. Memang hari ini pindah gereja bukan hal yang sulit, ya kan? Gereja banyak dibuka, ya kan? Zaman kita dulu Pak Seger, gereja nggak sebanyak sekarang ini ya. Sekarang ini luar biasa, yaitu satu hal yang saya pikir ada positifnya juga. Tapi di sisi sebaliknya yang terjadi adalah mudah sekali untuk jemaat apa? Ya, ya kan, mudah sekali untuk itu. Ya toh, itu masalah yang lain. Saya tidak akan korbankan ke sana. Tapi pada intinya adalah siapkan dirimu punya 50% hati untuk tidak mengharap kembali. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Dan kalau memang engkau nggak sanggup, nggak usah dipinjami. Bro, pinjam aku 30 juta ya untuk anakku masuk sekolah. Di rekeningnya ada 150 juta. Bisa sebenarnya kalau dipinjami, tapi daripada hubunganku rusak dengan dia. Ngomong sama istrinya, mah kayaknya kita kasih aja ya.
serela kita. Oke, dia pinjam 30 juta. Memang mungkin gak menyelesaikan masalah. Kita kasih 5 juta. Clear Bapak Ibu? Anda tenang, dia tenang. Anda bisa makan enak, dia bisa makan enak. Dia memang punya masalah yang harus dia selesaikan. Masih ada 25 juta yang kurang. Tapi Anda setidaknya sudah lakukan yang terbaik. Katakan amin. Iya. Haleluya. Amin. Kadang-kala kita ini minjem ini juga kalau yang punya perasaan itu nggak enak juga kok. Yang punya perasaan ya. Waduh, aku harus kembalikan ke Pak Seger ini. Makanya setiap hari dia berkata seperti ini. Ku renungkan hutangku siang dan malam, ganti firman hutangnya direnungkan. Makanya gak usah minjem aja lah. Ya kan? Tapi kalau sudah paksa ya apa boleh buat. Tapi jangan sampai ada marah kalau dia nggak meminjami. Pun sudah baik dan ngasih daripada menjadi masalah di kemudian hari. Amin. Ya. Nah itulah bagian yang kedua. Iya kan? Bahwa Anda membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Nah ini lebih hebat lagi. Yang ketiga ini level tingkat lanjut ya. Divine ya kan, level ilahi. Itu ada di ayat yang ke-31 dan yang ke-36. Yuk kita lihat di ayat yang ke-31. Firman berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Seulangi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat ke-36, hendaklah kamu murah hati atau berbelas kasihan sama seperti Bapamu adalah murah hati atau berbelas kasihan. Ini level ilahi. Level ini tidak merespon. Tapi level ini memang dari dalam hatinya punya hal yang baik dan positif. Yang pertama dan kedua itu aksi reaksi. Ya kan? Ada aksi. Teman berbuat baik kepadamu, Anda balas dengan reaksi. Berbuat baik juga. Itu level yang pertama. Level yang pertama ada teman berbuat jahat. Level yang pertama reaksinya berbuat jahat. Paham sampai di sini? Sama dengan orang berdosa. Di sini saya harap tidak ada. Level yang kedua, berbuat baik aksinya, reaksinya juga sama berbuat baik. Tapi ditambahkan, berbuat jahat aksi dari orang lain kepada kita, kita tidak membalas dengan reaksi yang sama. Kita merespon dengan cara yang positif, mengampuni. Katakan amin. Amin. Level yang ketiga ini enggak bicara aksi reaksi. Level yang ketiga ini berdasarkan kesadaran ilahi. Kesadaran di mana? Aku dizolimi gak enak ya. Aku dikhianati, diselingkuhi gak enak ya. Kalau aku kemudian ditipu, apalagi sampai miliaran, itu gak enak rasanya. Itu sakit. Makanya kalau aku tidak mau ditipu, aku juga tidak akan melakukan hal yang sama. Apa yang engkau inginkan supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Katakan amin. Saya ulangi. Apapun yang kau inginkan, dikatakan segala sesuatu yang kau inginkan supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah hal yang demikian juga kepada orang tersebut. Katakan amin. Amin. Anda gak mau ditipu, ya jangan Anda lakukan hal yang menipu kepada orang itu. Dikhianati sakit, makanya saya tidak akan pernah mau mengkhianati istri saya. Karena saya tahu dikhianati itu adalah sakit. Haleluya. Bahkan firman katakan di dalam Matius 7 ayat 12. Nanti saya akan panjang lebarkan, kita baca dulu ayat ini. Matius 7 ayat yang ke-12. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, sama dengan yang di Lukas tadi, supaya orang perbuat kepadamu, dikatakan apa di situ? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada tambahannya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di tangan saya ini ada hukum Taurat dari mulai Kejadian sampai Imamat, ya kan? Dan kemudian ada kitab nabi besar, nabi kecil, kitab para nabi, dan juga ada kitab Perjanjian Baru.
Nah, di tangan saya ini kalau mau diperas, intisarinya bukan kata saya, itu kata Tuhan Yesus. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi termasuk perjanjian baru ini adalah ayat yang ke 7:12 dari Matius yang kita baca tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau Anda semua di tempat ini punya kesadaran yang sama, aku gak mau melukai hatinya, aku gak mau hatiku terluka, karena aku tahu hati yang terluka itu sakit sekali. Makanya aku tidak mau juga melukai hati orang itu. Paham sampai di sini saudara? Kalau satu dengan yang lain punya pikiran yang sama, maka saya mau berkata, gereja Efata di tempat ini bisa menjadi surga. Haleluya, amin. Ya, di sini ada salom. Karena satu dan yang lain tidak mau saling menyakiti. Makanya lagunya, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Bapa tidak pernah punya pikiran, hati, rancangan yang jahat terhadap kita. Itu dikatakan oleh kitab Yeremia. Ya, itu ayatnya. Yeremia berapa? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah curigaisen dengan Allah. Jangan pernah curiga dengan Yesus. Dia tidak pernah sekali-kali pun punya pemikiran, rancangan, sesuatu yang jahat untuk Anda rasakan, untuk Anda alami, untuk Anda terima. Enggak. Ya kan? Allah itu pernah dikhianati. Siapa yang mengkhianati dia? Yudas. Itu Yesus ya. Yesus dikhianati oleh Yudas. Tapi Allah Bapa dikhianati oleh Lucifer. Ya kan? Lucifer itu dalam pengkhianatannya, dalam pemberontakan yang terbesar sepanjang sejarah, sepertiga dari malaikat, dari bintang-bintang itu ikut dia sampai hari ini menjadi syaiton yang terkutuk. Iya kan? Itu sepertiga loh. Jadi sepertiga itu bintang-bintang itu ikut dia dan itu menjadikan surga berperang. Mikael, panglima bala tentara Allah itu berperang menghadapi semuanya tadi itu, dan iblis dan kaki tangannya dicampakkan, ya kan, ke angkasa. Makanya dia menjadi penguasa angkasa. Ya toh? Dan kemudian setelah itu nanti dicampakkan sampai ke bumi yang paling bawah. Jatuhnya dari paling tinggi sampai yang paling bawah. Allah pernah alami itu. Makanya dia sama sekali tidak punya hati untuk mengkhianati Anda dan saya. Amin. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan dan dalam segala persoalan. Saya mau katakan itu bukan arah yang menciptakan untuk Anda alami. Itu bisa saja karena salah Anda sendiri. Dan Allah izinkan untuk menjadi pelajaran agar engkau bertobat dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Karena kadangkala obat yang pahit itu bagus untuk kesehatan. Amin. Tapi jangan sampai engkau berkata, Tuhan engkau jahat, engkau kejam. Allah setia. Dia tidak akan mengizinkan masalah melebihi apa? Kekuatanmu. Di tengah-tengah engkau ada persoalan dan masalah, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Semua yang kita rasakan sakit hari ini, kalau kita ikuti proses Tuhan, ujungnya adalah untuk kebaikan. Allah kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi semua orang mengasihinya. Amin.
ujung dari semuanya itu adalah kebaikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di Zoom, saya mau katakan kalau hari ini Anda dalam posisi yang sulit, ekonomi, ada sakit dan lain sebagainya, ketahuilah itu bukan Allah yang membuat dan menciptakan untuk Anda. Allah izinkan untuk supaya Anda belajar dari semua masalah, semua kesulitan Anda lalui supaya Anda menjadi orang-orang yang kuat. Bukan Kristen anak-anak tapi Kristen yang dewasa. Dan percayalah ujung dari semuanya itu adalah happy ending. Haleluya. Memang dijalaninya tidak mudah. Ya kan? Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang kepada Yesus dan Dia memberi kelegaan. Dia jamah dan beri damai di hatiku. Yesus jamah itu lidah telinga dari orang yang bisu dan yang tuli, dan Dia berkata apa? Ephata. Maka terbuka ikatan di lidah itu. Anda tahu Ephata ya? Dari mana kata itu kan? Dari kisah yang tadi, yang tuli, yang bisu orang tadi, yang gagap kata firman atau bisu, terbuka dan dia bisa mendengar dan dia bisa berkata-kata. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Ya, jangan ada yang kemudian berkata, aku gak mau gereja-gerejaan lagi, gak mau pelayanan-pelayanan lagi. Ya kan? Ini saya happy, gak mau happy-happyan lagi. Sakit hati sama Tuhan, ya toh, jangan, ada rugi sendiri, terima saja hal yang buruk yang Tuhan izinkan. Siapa tahu itu memang kesalahanmu atau memang itu ada rencana Tuhan untuk engkau naik level. Ayub berkata kepada istrinya, "Ma, engkau hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, sementara yang buruk-buruk enggak mau engkau terima. Yang Tuhan izinkan yang kita alami sekarang ini engkau menyalahi atau marah sama Tuhan." Kan Nyonya Ayub kan berkata, ngapain Yub, engkau setia, sudahlah kutuki Tuhanmu dan mati saja. Aduh, ini istri yang luar biasa ini. Di sini nggak ada ya? Ya, di Jakarta banyak. Di Jakarta itu kalau ada uang abang, nggak ada uang hilang abangnya. Ibu-ibu, ya kan? Bapak-bapak, ini saya kasih tips yang terakhir, yang kedua. Bagaimana supaya harmonis dalam rumah tanggamu? Saya mau katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini ya. Yang adik-adik yang mau menikah, dengarkan ini baik-baik. Ini selalu saya berikan dalam konseling pranikah kepada yang hendak menikah. Jadi saya katakan kepada yang hendak menikah, yang dibutuhkan oleh istrimu adalah kasih sayang. Yang dibutuhkan oleh suamimu adalah penghormatan. Jangan kau tuntut itu, tapi berikan apa yang dibutuhkan suami dan istrimu lebih dahulu. Itu kan seiras dengan firman tadi ya. Apa yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu. Bapak-bapak, engkau ingin dapat penghormatan dari istri, bukan? Istri-istri, engkau ingin mendapatkan kasih sayang dari para suami, bukan? Saya mau katakan, berikan itu lebih dulu. Jangan tuntut, tapi berikan kewajibanmu. Maka yang terjadi, rumah tangga pasti akan harmonis. Amin. Kalau saling menuntut, ini gara-gara hak asasi manusia, ini banyak masalah terjadi. Gegeran. Tapi kalau istri berkata, kewajibanku sebagai istri tunduk dan hormat kepada suami, aku akan berikan tanpa dia minta. Suami berkata, kewajibanku sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah bagi rumah tangga dan mengasihi istri, menyayangi istri, jasmani dan materi dilakukan, maka aku percaya rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga seperti surga. Honeymoon kadang kala hanya 1, 2, 3 tahun. Tahun yang ketiga, keempat pahit pun. Ya, saya mau
kita selalu honeymoon untuk selama-lamanya. Katakan amin. Karena suami tahu apa yang dibutuhkan istrinya, dia kasih lebih dulu. Istri tahu apa yang dibutuhkan oleh suaminya, dia kasih lebih dulu. Itu penutup dari khotbah saya. Apa yang kau inginkan supaya orang lain lakukan kepadamu, berikanlah lebih dulu kepada orang itu. Itulah isi seluruh kitab Taurat, kitab para nabi, kitab perjanjian baru, diperas ada di sini semuanya. Mari kita pakai berdiri. Kita mau nyanyikan lagu lama, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Damai di hidupku mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Bapa, hamba selesai berbicara. Kiranya umatmu yang ada di sini adalah pribadi di mana mereka pribadi yang seperti Tuhan, pribadi yang tidak ingin menyakiti siapapun, tidak punya hati yang negatif terhadap siapapun, pribadi yang selalu ingin hal yang baik terjadi atas anak-anaknya, terjadi atas orang lain. Demikian yang akan kami kerjakan ke depan. Kami merindukan bahwa tempat ini menjadi surga di bumi. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami ingin gereja ini menjadi surga di bumi, karena semuanya saling mengasihi, semuanya saling mengampuni, semuanya saling ingin membahagiakan satu dengan yang lain. Hamba Tuhan membahagiakan jemaat, demikian juga sebaliknya. Orang tua membahagiakan anak-anak, demikian juga sebaliknya. Istri dan suami saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan jemaat saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, aku berdoa Roh itu turun atas mereka. Kerajaan Allah berbicara kebenaran, kuasa, kasih dan damai sejahtera di dalam nama Yesus turun atas tempat ini. Dan saudara-saudara kami yang ada di Zoom, bahkan atas jemaat yang ada di Australia sekalipun, berkati gereja ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Jimmy dan Ibu dan juga staf Bapak Charles dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Pakai gereja ini punya visi dan misi yang besar
untuk pelebaran kerajaan-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan menyertai. Inilah doa kami. Terima kasih firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kita semua yang berkata, Amin. amin. Silakan duduk kembali. Pak Indra, tutup doa. Pak Indra. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita tutup ibadah pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan. Pagi ini kami Jemaat Efata bisa beribadah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dari level 1 sampai level 3. Kami terus melakukannya. Terima kasih saudara-saudara kasih, mari buka tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita buka tangan kita dan kita lihat ke atas. Bapak terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Biarlah kami pulang dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, pulanglah engkau dari tempat ini. Diberkati keluargamu, diberkati engkau dalam segala usahamu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, memberkati engkau di negeri engkau tinggal. Tuhan akan menjadikan umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dan datang kembali. Dijagalah engkau, dilindungilah engkau kesehatanmu, daya tahan tubuhmu, imunmu, kesehatanmu senantiasa dilindungi Tuhan. Engkau akan diberkati dimanapun engkau berada. Apapun yang kau kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa Yabes. Shalom, selamat hari Minggu. Ya bagi Bapak Ibu langsung aja makan di bawah. Nanti sebelum makan kita berdoa dulu boleh ya. Kita berdoa dulu sebelum kita menyantap makan. Ya mari kita persiapkan hati dulu Bapak Ibu ya, kita berdoa dulu. Ya bisa minta tolong Pak Indra bisa minta tolong berdoakan untuk doa berkat. Bentar ya, jangan turun dulu bentaran, kita berdoa dulu. Mari silakan Pak. Amin.